Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 2,33%. Bitcoin sendiri di angka 22.900-an, Ethereum 1.562, BNB 264, XRP 0,36, Cardano 0,49, Solana 42, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,069 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, walaupun penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini lagi-lagi kita bakalan fokus ke chart aja ya guys. Jadi kita bakalan lihat berita dan data. Jadi langsung aja kita masuk ke chart. Nah, yang pertama saya pengen mulai dari chart weekly Bitcoin terlebih dahulu. Kita pengen bahas dari segi time frame yang besar, kita kira apa yang sedang terjadi gitu ya. Yang pertama yang bisa kita lihat tentunya adalah Bitcoin sekarang sedang mencoba untuk kembali reclaim salah satu highlight utama untuk beberapa minggu belakangan, yaitu adalah 200 week moving average. Yang kalau misalnya kalian perhatikan sekarang, itu garisnya berada kurang lebih di sekitaran 22.700-an. Kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang kita sudah berada di hari Jumat lagi. Kita masih mempunyai 2 hari sebelum kita closing weekly candle. Tentunya kalau misalnya kita pengen melihat Bitcoin untuk dapat bergerak atau merangkak lebih tinggi, yang pengen saya lihat adalah Bitcoin mampu reclaim di atas 200 week moving average ini dengan cukup meyakinkan, alias ada body candle yang cukup tebal di atas 200 week moving average. Oke, dengan adanya hal itu menurut saya akan menciptakan confidence boost untuk para investor untuk mulai start masuk lagi ke market, karena mungkin sebagian sudah beranggapan oke, kita sudah reclaim lagi di atas 200 week moving average, harusnya kita akan bisa membuat 200 week moving average ini menjadi area support lagi. Oke, tapi sebaliknya apabila lagi-lagi gitu ya kita mendapatkan rejection dari 200 week moving average seperti yang sudah kita lihat beberapa minggu sebelumnya, di sini kita mendapatkan rejection. Oke, di sini juga rejection. Nah, untuk sementara sebenarnya kita juga melihat ada sedikit rejection yang terjadi, cuman kita berada masih sedikit di atas 200 week moving average. Kalau ternyata minggu ini juga kita masih closing di bawah 200 week moving average, saya sudah sampaikan juga semakin lama kita bertahan di bawah 200 week moving average dan berkali-kali kita nge-retest dan kembali gagal, itu adalah pertanda yang buruk dan kemungkinan kita bakal membuat lower low yang baru kalau sampai itu yang terjadi. Oke, jadi itu dari segi weekly chart. Nah, saya pengen update sedikit dari dollar index ya. Dollar index juga sama guys, kita berada di area yang cukup krusial gitu ya. Kita udah pernah bahas ini dari beberapa minggu yang lalu, dimana saya sampaikan bahwa saya expect akan ada terjadi koreksi di US dollar index ketika kita nyampe ke area yang saya highlight di sini. Dan kita sudah mendapatkan sebenarnya koreksi yang cukup dalam dari yang awalnya di sini kalau kalian ukur sebenarnya sudah sempat terkoreksi hingga 2,74%. Oke, untuk sebuah currency index 2,74% itu udah lumayan gitu guys. Dan yang menurut saya juga penting untuk kita lihat hari Senin nanti adalah closing weekly candle dari US dollar index. Kalau misalnya ternyata kita membuat bearish engulfing candle, itu juga adalah pertanda baik gitu, seperti yang terjadi di sini. Oke, ini kita mendapatkan berikutnya juga adalah koreksi yang dalam. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan ada bearish engulfing candle, itu juga memperkuat probability bahwa kemungkinan besar US dollar bakalan kembali terkoreksi lebih dalam. So far yang bisa kita lihat di time frame yang kecil adalah kita tertahan dengan cukup baik di sekitaran area trendline di sini, guys. Oke, upper trendline-nya. Saya udah pernah bahas juga bahwa ini adalah area major support. Ketika kita nyampe ke sekitaran area di sini dan breakdown, saya sampaikan minimal kita akan nyampe ke area sini sebelum kita mendapatkan semacam support. Dan sekarang kita sudah bertahan di area support ini selama 2-3 hari ya. Dan saya masih bisa melihat bahwa US dollar kemungkinan bakalan kembali nge-retest ke sekitaran area key level berikutnya terlebih dahulu gitu ya. Kalau kita andalkan juga Fibonacci retracement, kita juga bisa melihat bahwa di sini merupakan area 0,382 Fibonacci retracement, gitu ya. Dan yang sebelumnya juga kalau kalian lihat merupakan area yang cukup key, yang sebelumnya menjadi support, di sini resistance,
Kalau kita naik lagi ke sini, kemungkinan juga bisa menjadi resistance gitu ya. Dan yang paling ideal menurut saya adalah kalau kita nge-retest di sini, kemudian kita membuat sedikit fake out ke atas gitu ya untuk memancing orang buy, kemudian dibanting lagi ke bawah. Ini adalah pertanda yang cukup besar bahwa kita akan kemungkinan membuat wave kedua ke bawah gitu ya. Dan ini akan menyebabkan Bitcoin juga kemungkinan besar bisa melanjutkan kenaikan ke atasnya atau relief rally-nya berlanjut gitu ya. Dan kita bakalan update juga untuk stock market di US. Semalam juga closing dalam keadaan yang cukup meyakinkan gitu ya, baik Nasdaq maupun S&P 500 itu printing green candle lagi. Dan saya juga udah sampaikan gitu ya bahwa itu kita expect terjadi. Kenapa? Karena S&P 500 juga udah break di atas area yang potensially adalah sebuah falling wedge gitu ya, dan saya expect minimal dia akan nyampe ke sekitaran 4.100-an di sini. So far so good gitu ya, kita juga melihat kita ada 3 hari berturut-turut sudah mendapatkan buying pressure, dan kita bakalan lihat gitu ya apakah hari Senin nanti masih akan berlanjut dan kita akan kembali nge-retest area key level di sini. Oke. Jadi itu adalah beberapa update untuk US dollar dan juga stock market US. Sekarang kita masuk ke Bitcoin lagi. Tadi untuk weekly chart udah ngerti ya guys, outlook-nya seperti apa. Dan ya, kita bakalan bahas dengan chart di sini. Kita lihat untuk time frame yang kecil, 1 hour chart. Semalam itu kita membentuk ada semacam bearish flag di sini. Oke, sebelum pada akhirnya kita drop lagi. Ini udah kita bahas juga di live streaming semalam. Kalau kalian semalam ada nonton live streaming, kalian tahu ini adalah bear flag gitu ya. Kita kembali drop. Dan sekarang kita mendapatkan semacam bounce guys. Yang tentunya cukup make sense ya. Kita mendapatkan bounce di sini. Kenapa? Karena sebelumnya di sini juga merupakan sebenarnya area resistance yang harusnya kita akan sekarang flip menjadi area support gitu ya. Ini adalah area key level sebelumnya. Oke. Namun saya tetap masih berpegangan bahwa saya tetap akan menunggu di area yang saya highlight kemarin di sini. Oke, di sekitaran 21.600 sampai 21.800-an. Ini adalah area di mana saya akan mencoba untuk mencari buy setup. Jadi kalau misalnya saya dikasih, maka saya akan ambil buy setupnya. Tapi kalau ternyata kita terlanjur naik dari sini, ya berarti bukan rezeki. Sesimpel itu gitu guys. Oke, kecuali dari sini saya dikasih ada setup yang benar-benar mantap gitu ya. Misalnya kita mendapatkan ada impulsive move lagi di sini. Kemudian disertai ada printing bullish continuation pattern. Nah, kalau itu yang terjadi, mungkin saya bisa ikutan untuk masuk. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus merangkak ke atas dari sini, ya sudah berarti saya ketinggalan gitu ya, sesimpel itu. Saya tidak terlalu masalah untuk ketinggalan trade sekarang gitu ya guys, karena saya pribadi juga udah sampaikan ya, saya mempunyai 2 account gitu. Oke, satunya untuk investasi, satunya untuk trading. Dan untuk trading sementara saya merasa saya nggak perlu terlalu buru-buru untuk masuk posisi gitu ya. Kalau misalnya ada setup yang menurut saya probability-nya tinggi, ya baru saya ikutan masuk gitu. Kalau misalnya saya tidak merasa nyaman masuk ke market, ya sudah saya bakalan menunggu di sideline dulu. Oke, jadi itu adalah profil resiko saya. Mungkin saya termasuk yang lumayan konservatif gitu ya. Ada yang tradernya modal profil resikonya jauh lebih tinggi daripada saya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Masing-masing mempunyai profil resiko yang berbeda. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Dan untuk sementara masih sama sih. Saya masih pengen ngelihat Bitcoin untuk kembali mendapatkan drop berikutnya ke bawah gitu ya. Mungkin membentuk 2 wave atau bahkan 3 wave ke bawah seperti ini. Seperti yang kita sudah sampaikan juga di video kemarin. Baru dari sini saya akan mencoba untuk mencari buy setup gitu ya. So far kalau kita lihat di 1 hour chart, kita sedang menghadapi hadangan ya di area di sini. Ini adalah minor resistance gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dari Vivo retracement-nya, maka kita juga sekarang berhadapan dengan area 0,382 dan juga 0,5. Oke. Kalau misalnya ditanya masih bisa naik dikit nggak? Kok bisa aja gitu ya. Kita membuat satu lagi fake out ke atas gitu ya ke 0,618 golden pocket sebelum kita mendapatkan wave kedua ke bawah, atau bahkan membuat 3 wave seperti ini sebelum pada akhirnya kita menyentuh area yang saya highlight di sini. Dan di sini saya baru akan cari di time frame yang kecil, mungkin di 15 minute chart, model-model double bottom atau misalnya ada dikasih inverse and shoulder, apapun itu yang ada di sekitaran area di sini. Dan dari sana saya baru akan masuk gitu ya. Titik invalidasinya masih tetap sama guys, kalian juga harusnya sudah tahu ya. Titik invalidasinya adalah kalau kita sudah mampu closing daily candle di bawah area yang saya highlight di sini,
ini adalah pertanda menurut saya bahwa Bitcoin hanya membuat fake out untuk beberapa hari belakangan ini, dan kita akan kemudian minimal nge-retest lagi lower range di sini. Atau kalau ini mampu ditembus, kita akan menuju ke lower low yang baru. Ini adalah titik invalidasinya. Tapi selama kita mampu maintain di atas area yang saya highlight di sini, cenderung bias saya masih netral ke arah bullish. Gitu ya. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan sih untuk hari ini guys. Tidak banyak. Ekspektasi saya masih sama bahwa yang terjadi di sini kemungkinan hanya koreksi terlebih dahulu sebelum wave kedua atau wave ketiganya datang, dan baru dari sana kita akan mendapatkan lagi push berikutnya ke atas. Gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.